Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Setiapuasari, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Wisada, Jakarta. Saat ini saya akan melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang pada anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan atau pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan penyimpangan perkembangan pada anak sejak dini agar lebih mudah diintervensi. Penilaian pertumbuhan dilakukan dengan cara melakukan timbang berat badan anak, mengukur tinggi badan, dan mengukur lingkar kepalanya. Untuk anak usia 15 bulan, hanya dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan saja. Untuk menilai perkembangan anak, dilakukan dengan memakai formulir KPSP. Formulir KPSP adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada anak umur 3-72 bulan. Cara menggunakan KPSP yaitu dengan menentukan umur anak dari tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari, dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Interpretasi hasil KPSP yaitu dengan menghitung jumlah jawaban ya. Jika jawaban ya berjumlah 9-10, berarti perkembangan anak sesuai tahapan perkembangannya. Jika jawaban ya berjumlah 7-8, berarti perkembangan anak meragukan. Jika jumlah jawaban ya sama dengan 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Selamat pagi Bu, selamat datang. Pagi Bu Bidan. Iya, sesuai dengan jadwal ya Bu. Sebelumnya kan udah pernah kunjungan untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak. Nah ini kunjungan yang kedua. Hari ini kita juga akan melakukan pemeriksaan perkembangan anak dengan menggunakan KPSP ya Bu ya. Halo Aiko, kita main-main lagi ya Aiko ya. Hai Tante. Nah untuk tanggal lahirnya ada Aiko tanggal berapa ya Bu? Saya catat dulu ya. 8 November 2019. Tanggal 8 November 2019. Saya hitung dulu ya Bu. Ya Bu. Cara menghitung umur anak adalah dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak. Pemeriksaan dilakukan tanggal 11 Februari 2021 dan dikurangi dengan tanggal lahir anak yaitu tanggal 8 November 2019. Umur anak sekarang adalah 15 bulan 3 hari, sehingga menggunakan KPSP umur 15 bulan. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan, pengukuran berat badan, dan panjang badan anak, ya Bu. Ya Bu Bidan. Untuk selanjutnya, kita akan mengecek pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini ada alatnya dengan kubus sama dengan benda kecil ini. Nah, 1. Menilai gerakan halus. Beri 2 kubus tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan 2 kubus kecil yang ia pegang? Ya, yang pertama, apakah anak dapat mempertemukan 2 kubus kecil yang ia pegang?
2. Menilai gerakan halus. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk? Sekarang kita lanjut tes yang kedua ya Bu. Apakah anak dapat mengambil benda kecil? Tiga, menilai gerakan kasar. Tanyakan pada ibu apakah anak dapat berjalan sendiri atau jalan dengan berpegangan. Untuk selanjutnya ini saya tanya sama ibu ya. Apakah anak dapat jalan sendiri atau jalan dengan berpegangan? Sudah bisa ya Bu. 4. Menilai sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan pada ibu apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai. Kemudian, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai? Sudah bisa belum? Sudah bisa. 5. Menilai bicara dan bahasa. Tanyakan pada ibu apakah anak dapat mengatakan papa ketika ia memanggil atau melihat ayahnya, atau mengatakan mama jika memanggil atau melihat ibunya. Kemudian, apakah anak dapat mengatakan papa ketika ia memanggil atau melihat ayahnya, atau mengatakan mama jika ia memanggil atau melihat ibunya? Sudah bisa. 6. Menilai sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan pada ibu apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek. Jawaban ya bila ia menunjuk, menarik, atau mengeluarkan suara yang menyenangkan. Yang keenam, apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek? Misalnya dia minta susu atau minta mainan gitu, dia dapat menunjuk atau jadi tanpa menangis. Bisa ya Bu ya. 7. Menilai gerakan kasar. Coba berdirikan anak. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 5 detik? Sekarang tes yang ketujuh. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik? Delapan. Menilai gerakan kasar. Coba berdirikan anak. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih? Untuk yang ke-8, apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih? Kita lihat ya, bisa ya. Sembilan. Menilai gerakan kasar. Taruh kubus di lantai tanpa berpegangan atau menyentuh lantai. Apakah anak dapat membungkuk untuk memungut kubus di lantai dan kemudian berdiri kembali? Sepuluh. Menilai gerakan kasar. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? Yang terakhir ya Bun, apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? Sudah bisa ya? Tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan semuanya ya Bu, baik anak yang melakukan sendiri ataupun tadi kita tanya jawab. Nah, untuk kontrol ulang pertumbuhan dan perkembangannya kembali, nanti kita lakukan setelah 3 bulan. Jadi, untuk pengecekan pertumbuhan dan perkembangannya lagi, nanti kita lakukan di usia Dede Aiko-nya 18 bulan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sama.
Demikianlah pemeriksaan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak usia 15 bulan. Semoga hal yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.